Bab 236 Biarlah musuh lebih memperhatikanku. Orang lain di sekitar Lu Yoyo memasang ekspresi buruk dan sebagian murid ketakutan. Jangan bilang mereka sudah berhasil. Songsi mengerutkan keningnya, kekuatan tempur tentara naga kian begitu kuat. Mereka mungkin menggunakan kekuatan harta karun Numino sebagai peringatan bagi orang lain. Chen Yiling menyuarakan tebakannya. Kunjungi No, Fei, LB, I, N untuk pengalaman membaca novel terbaik. Banyak harta karun lagi. Songsi mendekat dan mengangkat tangannya untuk membentuk segel. Kapal terbang itu mulai menurunkan ketinggiannya. Selain menangis, dia juga bisa mendengar diskusi orang lain. Orang-orang dari sekte hantu surgawi benar-benar menjadi hantu kali ini. Bahkan menjadi hantu pun sulit. Saya khawatir kebanyakan orang hanya akan kehilangan jiwa mereka. Mendengar diskusi ini, Lu Yoyo melompat dan menjawab, diam. Ayahku dan yang lainnya pasti akan baik-baik saja. Seorang pria terbungkus emas keluar dengan niat buruk. Kalau cantik kecil, sektemu mungkin hancur, namun kamu masih begitu galak. Apakah Anda ingin saya membantu Anda memahami situasi? Kamu, lupakan saja. Jangan beri mereka kesempatan sekarang. Tetua Agung Jiangsa mengkonsolidasikan ke arah Lu Yoyo dan menatap pria yang menutupi emas itu dengan dingin. Bahkan jika sekte hantu surgawi saya hancur, kami masih bukanlah sekte Fajra lemah seperti Anda yang dapat menindasnya. Enyahlah. Hehe, masih ada penggarap jiwa baru lahir di sini. Saya harap Anda dapat melindungi semua orang. Pria memandang emas itu mencibir, tidak menyembunyikan rasa permusuhannya sama sekali. Lakukan jika kamu memiliki kemampuan. Apa yang memberitahukan aku takut padamu? Lu Yoyo menyeka air matanya dan berdiri perlahan, matanya menjadi dingin. Iblis kecil, jika ada kesempatan, kita akan bertemu lagi di alam mistik. Pria memandang emas itu sambil tertawa dan berbalik untuk pergi. Tentu saja, dia tidak akan menyerang saat ini. Pada konferensi Dao Abadi, seseorang tidak diperbolehkan mengambil tindakan dengan santai. Jika tidak, dengan banyaknya pembudidaya dari berbagai negara di sini, maka akan dengan mudah menjadi pertempuran yang kacau balau, bahkan mungkin memicu perang antar negara. Harga yang harus dibayar sangat mahal. Setelah hasutannya, faksi-faksi yang berselisih dengan sekte hantu surgawi semuanya mengungkapkan niat jahat. Semua orang menendang pria yang terjatuh. Sekte hantu surgawi dirampok dan menderita banyak korban jiwa. Jika mereka tidak mengambil kesempatan untuk menghancurkan bagian sekte ini, mereka akan mengecewakan diri mereka sendiri. Saat banyak orang tertawa dan diam-diam bercerita bagaimana menghadapi orang-orang dari sekte hantu surgawi yang membantu dalam pertemuan Dao Abadi. Di tengah suara yang menusuk udara, sesosok tubuh api emas turun dari langit dan menghantam pria cakupan emas yang sedang berjalan kembali. Kamu punya keinginan mati? Wajah pria berjubah emas itu bersinar. Lingkaran cahaya keemasan muncul di tangannya dan berubah menjadi riak yang berputar. Itu seperti pusaran emas saat dia menyerang. Dengan suara yang memekakkan telinga, tanah berguncang. Wajah pria berjubah emas itu berkerut, dan lengan bajunya hancur berkeping-keping. Pada saat yang sama, pusaran emas meleleh dan pecah di bawah api emas. Retakan, lengannya tidak dapat menahan serangan seperti itu dan terkilir di tempat. Seluruh tubuhnya terlempar dengan keras, menyebabkan lubang besar muncul di bukit di belakangnya. PFFT. Kekuatan yang mendominasi membuatnya muntah darah. Di saat yang sama, gelombang kekuatan yang mengerikan menyapu rumput, tanah, dan bebatuan, menyebabkan dia tertutup debu. Sial, beraninya kamu di sini dan bahkan melancarkan serangan diam-diam. Dia sangat marah dan menatap sosok di balik debu dengan ekspresi enggan. Siapa yang membiarkanmu menghalangi? Ada senyuman provokatif di wajah Songsi, jika kamu tidak bahagia, kenapa kamu tidak membalasku? Orang-orang yang menonton pertunjukan itu menilai Songsi dengan terkejut. Siapa orang ini? Bukankah dia terlalu berani? Apa dia tidak tahu kalau dia tidak bisa bertarung di sini? Dia tampaknya berasal dari sekte hantu surgawi. Hantu tua berjubah darah. Ini adalah hantu tua berjubah darah. Dia terkenal di Pegunungan Seribu Racun dan kembali dengan sekuat tenaga. Saya mendengar bahwa orang tua ini membunuh kepala keluarga Ye. Dia sebenarnya berani menunjukkan dirinya. Bukankah dia takut akan pembalasan? Banyak orang mengenali Songsi, yang dengan sengaja bertransformasi menjadi hantu tua berjubah darah.
Saat mereka berdiskusi, Lu Yoyo dan yang lainnya secara alami melihat Song Si. Mereka terkejut sesaat sebelum berbicara. Hantu tua, kenapa kamu baru ada di sini sekarang? Lu Yoyo mendengus, siapa yang memintamu menyerang? Apa hubungan intervensiku denganmu? Song Si mengerucutkan bibirnya. Dia telah memprovokasi orang ini karena pihak lain berasal dari sekte Fajra dan sengaja berlari untuk memberinya kesempatan menyerangnya. Sebagai musuh dari hantu tua berjubah darah, dia harus membuat mereka memperhatikannya dan lebih memprovokasi mereka agar mereka memiliki motivasi untuk membunuhnya. Anda, Lu Yoyo tidak bisa menang melawan Song Si dan hanya bisa mendengus. Apakah kamu tidak tahu aturan asosiasi abadi? Kamu merugikan dirimu sendiri. Hantu tua berjubah darah, mata marah pria berjubah emas itu kini dipenuhi dengan kebencian. Dia tiba-tiba melompat dan menunjuk Song Si dengan jarinya yang utuh. Baiklah, hantu tua, mari selesaikan dendam baru dan lama antara kamu dan sekte Fajraku. Berdengung. Tiba-tiba terdengar auman naga. Desir, desir, desir. Tombak hitam terbang dengan aliran udara berbentuk naga dan menusuk dengan keras di antara mereka berdua. Kemudian, beberapa sosok muncul di langit. Tentara Naga Qian. Pria berjubah emas itu memperlihatkan ekspresi ketakutan dan dengan bijaksana menarik kembali auranya. Pertempuran dilarang di majelis Dao Abadi. Jika kamu berani mengambil tindakan lagi, kamu akan dibunuh tanpa ampun. Teriakan yang keras dan mendominasi terdengar seperti guntur yang menggelegar. Tekanan di langit tiba-tiba muncul, dan angin serta awan berubah. Ki spiritual langit dan bumi berubah menjadi naga hitam. Naga ini mengelilingi awan di 9 langit. Panjangnya 10.000 kaki dan memandang ke bawah ke semua makhluk hidup dengan mata tanpa emosi. Saya tidak menyerang. Itu dia. Tolong bunuh dia. Pria berjubah emas itu menangkupkan tinjunya, ingin memanfaatkan tentara Naga Qian untuk membunuh hantu tua berjubah darah. Song Si tidak terburu-buru untuk berbicara. Dia diam-diam menantikannya. Jelas sekali bahwa tentara Naga Qian sangat kuat. Mereka seharusnya bisa membunuhnya dengan mudah. Tentara Naga Qian, ini adalah pertama kalinya seorang tetua sekte saya berpartisipasi dalam konferensi. Dia tidak tahu situasinya. Saya harap Anda bisa memberinya kesempatan. Jiang Sa membela Song Si. Dia tidak ingin kekuatan hidup ini mati karena hal ini. Itu akan memperburuk keadaan mereka. Situasi yang sudah buruk akan menjadi lebih buruk lagi. Karena ini pelanggaran pertamamu, kali ini aku akan melepaskannya. Naga hitam itu berbicara dalam bahasa manusia dan menatap Song Si dengan dingin. Di tengah jalan, ia berhenti pada Chen Yiling dan berkata, Master Sekte Hi, hantu tua berjubah darah, dendammu dapat diselesaikan di alam mistik. Dengan itu, tubuh naga hitam itu berubah menjadi awan lagi dan dengan cepat menghilang. Tombak yang ditusukkan ke tanah terbang dan kembali ke tangan mereka. Kemudian, ia kembali menjadi tentara. Pemimpin sekte, kamu baik-baik saja. Sekte Fajra lainnya bergegas mendekat. Kebanyakan dari mereka bertubuh kekar dan merupakan pemurni tubuh. Tidak apa-apa. Jika itu bukan serangan diam-diam, bagaimana dia bisa menyakitiku? Dia menatap Song Si dengan ekspresi menghina. Hari ini adalah hari keberuntunganmu. Pria berjubah emas itu berkata dengan dingin. Dia adalah master sekte-sekte Fajra saat ini, Yuan Lu. Kultivasinya berada di ranah inti emas tahap akhir. Dia terutama mengembangkan kehalusan tubuh, tetapi dia menderita kerugian di tangan hantu tua berjubah darah. Sekarang, dia agak sedih dan ingin membuat hantu tua berjubah darah membayar harganya di alam mistik. Kamulah yang beruntung. Song Si membalas dengan sinis. Dia merasa itu sangat disayangkan. Sepertinya dia hanya akan memiliki peluang di masa depan. Dia tidak memprovokasi dia lagi. Bagaimanapun, Jiang Sa telah berbicara dengannya. Dia tidak bisa menyia-nyiakan niat baik Jiang Sa. Baiklah, hantu tua berjubah darah, jangan buat kami kesulitan. Sekarang sekte tersebut telah dihancurkan dan kami menderita kerugian besar. Kami tidak memiliki banyak dukungan untuk saat ini. Sulit bagi kami untuk bertahan sendirian sekarang. Lebih baik tetap low profile. Jiang Sa menggelengkan kepalanya. Luo Qi berjalan mendekat dan mengemudikan mobilnya dengan dingin.
Jika dia tidak mengambil inisiatif untuk mencari masalah dengan keluarga Ye saat itu, dia tidak akan membunuh tuan mereka dan menyebabkan keluarga Ye menggunakan token naga Qian untuk menangani sekte saya. Apa yang terjadi adalah karena token naga Qian? Apakah benda mati itu benar-benar layak bagi mereka untuk mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk menghadapi sekte hantu surgawi? Song Si mengejek. Mereka hanya mengambil keuntungan dari situasi ini. Jangan salahkan aku saja. Saya pikir kalian juga cukup senang membunuh Ye Wenzhong saat itu. Bab 237 Daging binatang roh pasti sangat lezat. Luo Qi ingin membalas, tapi Jiang Sa meliriknya. Tidak ada gunanya mengatakannya sekarang. Jika kita tidak bersatu, kita mungkin tidak akan bisa meninggalkan tempat ini dalam hidup-hidup. Termasuk Lu Yoyo, ekspresi semua orang berubah. Mereka mengerti bahwa mereka semua berada di perahu yang sama sekarang. Mereka hanya bisa mengandalkan satu sama lain. Jika terjadi konflik internal, memang tidak ada manfaatnya bagi siapapun. Penatua Jiang punya rencana. Saya akan mencoba yang terbaik untuk memikul tanggung jawab atas masalah ini. Song Si mengangguk. Dia adalah orang yang menerima bujukan tetapi tidak memaksa. Tentu saja, tidak akan terjadi apa-apa jika Luo Qi berbicara dengannya dengan benar. Dia bukan orang yang pemalu dan tidak akan mengabaikan tanggung jawabnya. Namun, Lu Yoyo berkata dengan cara yang jarang, kamu juga melakukan itu untuk membelaku sekarang, kan? Terima kasih. Tidak, aku hanya tidak menyukainya. Song Si meletakkan tangannya di belakang, tidak ingin membiarkan Lu Yoyo berpikir terlalu banyak. Lu Yoyo memutar matanya dan menatap wanita di belakang Song Si yang mengenakan topeng kepala babi. Siapa dia? Pelayan baruku, Ling Er. Apakah kamu jelek? Kenapa kamu memakai topeng? Saat Lu Yoyo berbicara, tubuhnya bergoyang dan dia hendak melepaskan topeng Chen Yiling. Yang terakhir merasakannya dan tidak mengelak. Penampilannya akan membantu melarikan diri. Astaga! Sebuah tangan meraih lengan Lu Yoyo terlebih dahulu. Itu adalah Song Si, dia memang jelek. Jangan menakuti semua orang. Chen Yiling sangat gigih. Siapa yang jelek? Orang ini sungguh menyebalkan. Lu Yoyo semakin bersemangat dan menilai Chen Yiling dengan penuh minat. Oh, saya tidak takut dia jelek, dan sosoknya cukup bagus. Ceka-ceka. Chen Yiling berkata dengan dingin, mohon harga diri. Yo, kamu masih sedikit marah. Hantu tua menutupi darah, pelaimu sedikit pedas. Lu Yoyo menggoda. Jangan sentuh orangku. Song Si tidak senang. Penyihir ini sungguh merepotkan. Sepertinya dia belum cukup memahami pelajaran. Aku hanya bercanda. Kalau tidak, aku akan mempertimbangkan hal-hal tidur lagi. Lu Yoyo hampir menangis. Untuk sesaat, Song Si tidak mengerti mengapa wanita yang baru saja menangis ini masih ingin menggoda Chen Yiling. Sungguh aneh. Saat Song Si mengerutkan kening, tiba-tiba muncul di tempat berkumpulnya berbagai negara, menarik semua orang yang hadir. Konferensi Dao Abadi akan segera dimulai. Seseorang berteriak. Kemudian, telapak tangan yang kuat muncul, dan warna dunia langsung berubah. Pembawaan. 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 Cahaya berbagai warna membubung ke langit. Tiba-tiba, naga dan harimau mengaum, burung phoenix dan sapi melengguh. Song Si melihat ke samping dan melihat pemandangan yang spektakuler. Di pihak negara Qian, seekor naga emas bercakar 5 membubung ke langit dengan awan keberuntungan dan ki keberuntungan memenuhi udara. Di kepala naga, seorang pria paruh baya yang mengenakan mahkota dan jubah emas berdiri dengan tangan di belakang punggung, memancarkan aura supremasi dunia. Ini Kaisar Qian? Song Si merasakan aura agung pihak lain dan terkejut. Orang ini berdiri di sana seperti makhluk tertinggi di langit dan bumi. Seolah-olah dia adalah surga, mendominasi, tinggi, dan perkasa. Alam transformasi jiwa, dia pasti berada di alam transformasi jiwa. Merasakan bahwa pihak lain telah berintegrasi ke dalam dunia dan memiliki aura yang luar biasa, Song Si menarik napas dalam-dalam. Ini seharusnya menjadi kultivator transformasi jiwa kedua yang dia lihat, dan dia telah melihatnya dengan matanya sendiri. Itu jauh lebih kuat dari jiwa kedua yang mulia iblis ular putih yang dia temui. Oh tidak, Kaisar Qian sebenarnya telah menerobos ke ranah transformasi jiwa. Pantas saja dia berani menyerang kita. Ketika Jiang Sa melihat ini, ekspresinya berubah drastis.
Kaisar dari berbagai negara biasanya berada di alam Naschen Soul. Jika mereka mencapai ranah transformasi jiwa, mereka akan mundur dan fokus bersiap untuk naik. Namun, setelah menerobos, mereka pasti akan mengungkapkan kekuatan mereka untuk jangka waktu tertentu. Mereka benar-benar tidak beruntung bisa bertemu satu sama lain. Itu bagus. Songxi tidak kaget. Sebaliknya, dia sangat gembira. Karena dia mengikuti sekte hantu surgawi, dia sekarang memiliki musuh kuat lainnya. Kamu gila. Semakin kuat keluarga kerajaan kian besar, semakin sial kita. Lu Yoyo menatap Songxi dengan marah. Jika kamu tidak membunuh kepala keluarga Ye, aku akan mengira kamu adalah mata-mata. Jantung Chen Yiling berdetak kencang, dan tatapan penuh perhatian muncul di matanya. Pikirkan apa yang kamu inginkan. Songxi tidak mau repot-repot berbicara dengan Lu Yoyo. Dia mengalihkan pandangannya. Di seberang naga emas, seekor burung dewa merah dengan lebar sayap 100 meter mengeluarkan teriakan burung phoenix. Burung dewa ini tidak setinggi naga emas, namun auranya tidak lemah. Api merah di sekujur tubuhnya mendistorsi ruang hampa tanpa henti. Kekuatan yang terkandung di dalamnya jauh melebihi api sejati yang murni miliknya. Itu adalah api roh yang hanya bisa dikembangkan di alam transformasi jiwa. Mengapa itu adalah kultivator transformasi jiwa yang lain? Songxi bingung, Bangsali memiliki seni ilahi burung vermilion. Mungkinkah ini terbentuk dari vermilion bird spirit flame? Yang di atas adalah penguasa negara Li. Songxi mengingat beberapa informasi di benaknya. Ini adalah api roh dari makhluk roh penjaga negara, burung vermilion. Itu bukan diolah dari teknik budidaya. Betapa bodohnya. Lu Yoyo memanfaatkan kesempatan itu untuk berdebat dengan Songxi. Chen Yiling melirik Lu Yoyo dan kemudian Songxi. Dia merasa aneh. Mungkinkah iblis wanita ini menyukai Songxi? Kalau begitu, naga emas Kaisar Qian juga merupakan makhluk roh. Songxi sedikit bingung. Sebelumnya, dia mengira vermilion bird yang hidup terbentuk dari kekuatan nomologis. Hehe, kamu salah menebak. Naga emas terbentuk dari harta karun luminous. Ras naga adalah salah satu dari 3 kaisar iblis agung di kerajaan iblis. Mengapa makhluk roh ini bersedia menjadi makhluk roh penjaga kian besar? Lu Yoyo berkata dengan bangga. Jika seseorang tidak secara khusus mencari informasi tersebut, mereka tidak akan mengetahuinya. Selain kian besar dan negara pedang, yang tidak memiliki binatang roh pelindung, 7 negara lainnya memilikinya. Kata Chen Yiling. Ketika Lu Yoyo mendengar ini, dia tahu bahwa wanita ini jelas tidak sesederhana seorang pelayan. Ini karena orang biasa tidak bisa melakukan kontak dengan makhluk roh setingkat penjaga negara. Binatang roh adalah hewan yang baik. Rasa daging binatang roh seharusnya terasa sangat enak. Songxi menjilat bibirnya dan melihat ke tubuh vermilion bird. Dia mempertimbangkan untuk mencobanya jika dia punya kesempatan di masa depan. Maka tidak sia-sia dia telah mati berkali-kali di dunia ini. Kamu gila. Dia akan mengubahmu menjadi abu dengan semburan api, kamu masih ingin memakannya. Lu Yoyo mengejek. Kalau begitu aku semakin tertarik. Tatapan Songxi tidak bisa dijelaskan. Sial, tua ini benar-benar sakit. Luo Qi tidak tahan lagi dan memarahi, sebaiknya kamu tidak memprovokasi mereka. Tidak apa-apa jika kamu memiliki keinginan mati, tapi jangan ganggu kami. Pada saat ini, melalui kobaran api, Songxi samar-samar bisa melihat sosok anggun berdiri di belakang vermilion bird. Dia sedikit terkejut, itu sebenarnya seorang wanita. Berbagai raja semuanya merupakan eksistensi teratas di alam Naschen Soul. Mereka sulit ditangkap dan jarang mempunyai kesempatan untuk melihatnya. Informasi yang relevan pastinya sangat rahasia dan tidak akan mudah bocor. Dia benar-benar tidak mengetahui situasi raja-raja lainnya. Dia adalah permaisuri baru di negara Li. Jangan pernah berpikir untuk merayunya. Begitu Lu Yoyo selesai berbicara, mulutnya ditutup paksa oleh jari Songxi. Apakah kamu seekor lalat? Kamu berisik sekali. Songxi menatap Lu Yoyo dengan dingin. Yang terakhir hanya bisa menanggapi dengan tatapan marah, tapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Apa yang sedang kamu lakukan? Luo Qi memarahi. Jiang Sa menekan bahunya dan menggelengkan kepalanya, perhatikan baik-baik. Orang-orang yang muncul sekarang semuanya adalah raja. Para jenius sejati telah tumbuh dewasa. Masih ada kesenjangan besar antara Anda dan mereka. Lingkungan sekitar akhirnya tenang.
Songsi mengalihkan pandangannya dan melihat ke langit 100 mil di sebelah kiri tempat Kian besar berdiri. Seekor elang hitam besar sedang terbang tinggi di langit. Sayapnya dipenuhi dengan kekuatan petir yang kuat saat ia melesat melintasi Void, memancarkan gemuruh guntur. Penguasa kerajaan Guntur. Songsi berkemah. Banyak dari 9 negara di dunia ini yang terkait dengan 5 elemen 8 trigram. Mereka adalah negara-negara Kian, Li, Guntur, Angin, dan Air. Bab 238 Platform Peluang Abadi. 4 negara lainnya kurang lebih memiliki semacam kekhasan. Misalnya, negara pedang, yang makmur dalam industri penempaan, secara kasar berhubungan dengan atribut logam. Negara kedokteran, yang makmur dalam jalur merendahkan, berhubungan dengan atribut kayu. Hanya negara pasir dan negara Li yang tersisa yang tidak ada dasarnya dengan atribut mereka. Negara iblis non-manusia tidak akan memperhatikan apapun. Negara iblis dibagi menjadi beberapa ras, itulah sebabnya mereka menyebut diri mereka negara iblis bagi orang luar. Di alam mistik, kita tidak boleh menjadi sasaran para penggarap kerajaan Guntur. Mereka sangat efektif melawan kami. Jiang Sa mengingatkan mereka bahwa elemen petir adalah musuh bebuyutan mereka. Sekalipun tingkat pemaparan mereka sama, mereka akan tetap sangat menderita. Melenguh. Murendah menarik perhatian Songsi. Di tanah sebelah kiri, seekor badak yang seperti gunung berdiri, menyebabkan tanah berguncang. Itu adalah Thunderhawk berbulu hitam dari kerajaan Lei. Ini adalah badak spiritual kerajaan air. Chen Yiling melanjutkan perkenalannya. Itu King Luan dari negara angin. Songsi juga mengamati seekor burung roh hijau. Posturnya yang terakhir anggun, lincah, dan anggun. Temperamennya benar-benar berbeda dari makhluk roh lainnya. Dia mendecakkan lidahnya heran, indah sekali. Saya hampir tidak sanggup berbaring. Lu Yoyo, yang tersegel, memutar matanya ketika mendengarnya. Dia mengeluh di dalam hatinya, tapi sayangnya, dia tidak bisa mengungkapkannya. Itu seharusnya adalah negara pedang. Pedang yang sangat besar. Songsi dengan cepat tertarik dengan pedang sepanjang 1000 kaki. Hanya dengan melihatnya dari jauh, pedang itu akan membelah dunia. Ada 7 bintang di pedang yang menarik cahaya di langit dan sangat mempesona. Ini adalah pedang roh 7 bintang, harta karun Luminous dengan kekuatan ofensif terkuat di benua ini. Chen Yiling mengungkapkan ekspresi kerinduannya, negeri pedang adalah tanah suci bagi para penanam pedang, dan pedang bintang 7 ini adalah harta karun yang diimpikan oleh semua penanam pedang. Selanjutnya Songsi mengenal kayu surgawi kerajaan alkimia. Kayu spiritual ini tumbuh dari pegunungan. Tingginya 1000 meter dan terbesar. Sementara itu, binatang roh penjaga nasional negeri pasir adalah terenggiling perak. Ia membentuk bola, dan cahaya peraknya sangat cemerlang. Sepertinya dia sedang tidur. Di pihak negara iblis, tidak ada yang dengan sengaja mengungkapkan apapun. Mereka tidak perlu menarik perhatian manusia yang jenius, juga tidak dengan sengaja menarik perhatian manusia. Raja Kian besar telah menembus ranah transformasi jiwa. Menakjubkan. Awalnya, saya mengira Kian besar akan berantakan karena perselisihan internal. Sekarang Kaisar Kian telah menerobos, dia seharusnya mampu membalikkan keadaan. Mereka yang memberontak tidak beruntung. Sekarang Kaisar Kian telah mengungkapkan kekuatannya dengan cara yang menonjol, itu berarti dia tidak akan bersikap sopan kepada mereka lagi. Raja dari 9 negara mengungkapkan kekuatan mereka, dan Kaisar Kian menggunakan kekuatannya yang lebih kuat untuk merebut pusat perhatian. Para ahli dari berbagai negara memandang dengan ekspresi berbeda. Tuan Bangsa Kian, saya tidak menyangka Anda akan pergi duluan. Raja Negara Pedang berkata, sayangnya, Kian Agungmu tidak lagi memiliki harta karun Luminous yang sebenarnya. Ini sama sulitnya dengan naik ke surga untuk pergi ke alam atas. Seorang ahli sejati tidak perlu bergantung pada objek eksternal untuk pergi ke alam atas sendiri. Kaisar Kian memasang ekspresi percaya diri. Hehe, Kaisar Kian sangat percaya diri. Saya harap dia masih bisa mengatakan ini ketika dia mencoba untuk naik. Penguasa kerajaan Guntur mencibir. Semuanya, keluarkan token Langya dan panggil platform peluang abadi. Penguasa negara air duduk dengan malas di atas kepala roh badak, mencegah keduanya bertengkar. Saya setuju. Penguasa negara angin berbicara, tidak ingin penguasa kerajaan Kian terus mencuri perhatian. Kalau begitu mari kita mulai.
9 raja masing-masing mengeluarkan token giok putih bersih. Ada tanda misterius yang terukir di atasnya, dan mereka terhubung satu sama lain. Setelah mereka menyuntikkan kekuatan mereka, token itu memancarkan cahaya yang menyilaukan dan menembakkan pilar cahaya yang tebal. Setelah berkumpul, mereka semua mendarat di tempat yang sama di Void. Gemuruh. Ruang berfluktuasi dengan hebat, membentuk lingkaran riak. Cahaya putih bersih menyebar, dan seolah-olah ada makhluk besar yang muncul dari air. Setelah 100 tahun, saya akhirnya dapat melihat platform peluang abadi lagi. Jiang Sa menghela nafas sambil melihat ke arah Luo Qi dan Lu Youyo. Manfaatkan kesempatan ini, jika Anda bisa mendapatkan kesempatan abadi yang sebenarnya, akan ada banyak peluang untuk menebus apa yang kita hadapi sekarang. Begitu dia selesai berbicara, sebuah platform batu giok putih besar muncul. Tingginya 1000 meter. Di sekitar platform batu terdapat tangga batu yang memanjang dari udara dan terhubung ke tanah. Platform batu di tangga diukir dengan tanda misterius yang mengandung aura khusus. Tiba-tiba, ruang di platform batu itu menggeliat, membentuk pusaran besar. Di pusaran, 4 kata kuno berwarna perak terkondensasi. Alam mistik Langya. Cahaya berdenyut di pusaran, seolah-olah ada ruang lain yang perlahan muncul di permukaan air. Ada paviliun, istana abadi, dan ruang roh di dalam alam mistik Langya. Hanya yayasan pendirian dan penggarap inti emas yang diizinkan memasuki alam mistik ini. Selanjutnya mereka harus melewati tangga. Namun, tidak semua orang bisa masuk ke platform peluang abadi. Mereka pastilah satu dari 1000 orang jenius. Pembatasan ini dibuat oleh Langya Mystic Realm terutama untuk memilih penerus. Sayangnya, tidak ada yang mendapatkan warisan inti sejak zaman kuno. Platform peluang abadi telah dibuka. Siapapun yang merasa mumpuni bisa mencoba mendakinya. Ingat, Anda harus mendaki selangkah demi selangkah. Kaisar kian berbalik dan berbicara kepada kekuatan di negaranya. Raja-raja yang lain juga berkata kepada orang-orang di belakang mereka. Kemudian, anak-anak muda terbang satu demi satu. Songxi menyadari bahwa iblis juga telah terbang keluar dari sisi negara iblis. Namun, mereka semua telah berubah menjadi bentuk manusia dan tidak mempertahankan tubuh iblisnya. Melihat kebingungannya, Chen Yiling menjelaskan dengan sabar, alam mistik Langya diciptakan oleh sosok umat manusia yang perkasa. Ia hanya mengenali bentuk manusia. Jika iblis ingin mendapatkan peluang, mereka harus mengikuti aturan. Ketika Songxi mendengar ini, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah menurutmu iblis yang berubah menjadi manusia dianggap manusia atau iblis? Iblis, kan? Mereka hanya mengubah bentuknya. Mereka memiliki bentuk tetapi tidak memiliki jiwa. Chen Yiling menggelengkan kepalanya. Cukup adil. Songxi mengakuinya. Sama seperti teknik 1000 transformasinya. Meskipun dia bisa menjadi orang lain, tidak mungkin dia benar-benar menjadi orang lain. Jiwanya akan tetap menjadi miliknya. Yang terpenting, kerajaan iblis tidak memiliki token Langya. Jika mereka tidak bergabung, mereka tidak akan memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Oleh karena itu, Anda tidak perlu terlalu khawatir tentang mereka yang akan merebut kesempatan abadi. Berhentilah bergumam. Persiapkan diri Anda untuk naik ke platform peluang abadi. Selama Anda bisa mendaki lebih dari 3000 anak tangga, Anda memenuhi syarat untuk memasuki alam mistik. Jika Anda dapat mendaki lebih jauh lagi, Anda akan mendapatkan hadiah lain untuk setiap 3000 langkah. Hadiah ini adalah harta yang disumbangkan oleh berbagai negara. Jiang Sa menyela Songxi dan Chen Yiling. Kenapa kamu tidak melepas segel junior sister Youyo? Luo Qi mendengus. Songxi mematikan api. Tubuh Lu Youyo menjadi rileks dan dia mendapatkan kembali kebebasannya. Saat dia hendak memperlihatkan taringnya dan mengacungkan cakarnya, Songxi berkata, jika kamu ingin disegel lagi, kamu dapat mengatakan apapun yang kamu inginkan. Lu Youyo menahan kata-kata omelan yang telah dia persiapkan sejak lama. Wajahnya memerah. Kau menindasku. Huhu. Songxi tidak bisa diganggu dan berkata kepada Chen Yiling, ayo pergi. Karena langkah ini memungkinkan para penggarap yayasan pendirian untuk mendaki, dia secara alami akan memberi kesempatan kepada Chen Yiling. Yang terakhir ini terkejut. Kupikir kamu tidak akan membiarkanku pergi. Kamu tidak mau pergi. Saya tidak peduli, karena platform peluang abadi ini hanya dapat naik sekali dalam hidup saya.
Jika saya tidak naik kali ini, saya dapat mencobanya lagi 100 tahun kemudian. Pada saat itu, ketika saya mencapai ranah inti emas, fondasi saya bisa lebih dalam dan saya mungkin memiliki peluang lebih besar untuk berhasil. Chen Yiling tidak berkomitmen, bagaimanapun, langkah ini menguji fondasi seseorang, termasuk bakat, ketekunan, dan fondasi. Song Si tercerahkan. Berapa level yang ingin kamu capai? Lebih dari 6.000 langkah. Tetapi agak sulit untuk maju lebih jauh dan mencapai 9.000 langkah teratas. Chen Yiling memandang Song Si, kecuali kamu mengembalikan pedang spiritualku. Bab 239 Bakat tak terlihat. Song Si berpikir dan mengerucutkan bibirnya, kamu ingin menipuku agar mengembalikan pedang spiritual padamu? Bermimpilah. Karena kamu mengatakan bahwa ini adalah penjelajahan fondasi, objek eksternal seperti itu pasti tidak akan dikenal. Chen Yiling merasa sedikit menyesal. Dia ingin menggunakan ketidaktahuan Song Si terhadap platform peluang abadi untuk mendapatkan pedang spiritualnya kembali, tapi dia gagal. Dia menampar bahu Chen Yiling dan seberkas cahaya diam-diam memasuki tubuhnya. Segel antara meridian Chen Yiling menghilang. Merasakan kekuatan Dharma mengalir deras di tubuhnya, Chen Yiling terkejut. Apakah kamu tidak takut aku akan mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri? Jadi bagaimana jika aku membuka semua segelmu? Bagaimana mungkin penggarap pendirian yayasan kecil tidak dapat melarikan diri dari saya? Song Si mengerucutkan bibirnya, bekerja keras dan bantu aku mendapatkan hadiah. Tidak tahu malu. Chen Yiling, yang awalnya memiliki kesan baik terhadapnya, mau tidak mau terlihat marah ketika mendengar ini. Saat ini, anak muda dari berbagai faksi besar keluar. Jumlah mereka tidak banyak, tetapi mereka semua adalah orang-orang yang cocok untuk mencapai platform peluang abadi. Mereka energik dan penuh percaya diri. Ada 3 hingga 5 faksi dengan lebih dari 10 orang, dan setiap negara memiliki pejabat terbanyak. Setiap departemen memiliki ratusan orang, dan setiap negara memiliki ratusan faksi. Dalam sekejap mata, ada ribuan orang. Untungnya, peluang platform immortal cukup besar, seperti gunung yang bisa didaki dari semua sisi. Ada banyak pemuda jenius di 10 negara. Jumlahnya lebih dari 100.000, tapi sepertinya tidak ramai setelah mereka menyebar. Orang-orang dari sekte setan memiliki pemahaman diam-diam antara satu sama lain untuk tetap berada di jalurnya sendiri dan menjalankan bisnis mereka sendiri. Sementara itu, para jenius dari pemerintahan kian besar berdiri di tengah. Para jenius dari faksi besar relatif tenang. Mereka semua mengangkat kepala dan mengukur platform peluang abadi. Kebanyakan dari mereka adalah para jenius generasi baru yang belum genap berusia 100 tahun dan kurang lebih belum pernah melihat peluang platform abadi. Para jenius dari kekuatan kecil jauh lebih rendah. Banyak dari mereka berusia lebih dari 100 tahun dan pernah melihatnya bersama orang yang lebih tua. Kini, mereka menggosok-gosokkan kedua telapak tangan, ingin mendaki ke puncak. Saya telah mempersiapkannya selama 100 tahun. Saya pasti bisa memasuki alam mistik kali ini. Setelah 100 tahun menyokong dengan pahit, yayasan saya tidak kalah dengan para jenius dari faksi besar itu. Saya ingin hadiah dan warisan di alam mistik. Saya ingin mengesankan semua orang. Banyak orang menyemangati diri mereka sendiri. Song Si mengalihkan pandangannya dan terpana melihat banyak tetua berambut putih. Kamu menyebut dirimu jenius. Dia sedikit terdiam. Dia tidak hanya melihat orang berambut putih, tapi dia juga melihat seorang kultivator lepas seperti Daoist Dou. Lingkaran cahaya putih bersih melintas. Shua, 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 shua. Bola-bola cahaya muncul di tangga satu demi satu. Semuanya didistribusikan di belakang 3.000 anak tangga. Ada batu roh, harta dharma, pil, jimat, teknik rahasia boneka. Sebagian dari harta karun yang diambil oleh berbagai negara ada di dalamnya. Cara mendapatkan harta karun itu sangat sederhana. Itu untuk menaiki tangga yang sesuai. Ketika Song Si melihat ini, dia berpikir keras, alam mistik ini juga harus dikelola oleh roh artefak, kan? Ya, tapi sekarang sepertinya kita tidak punya hak untuk menemui mereka. Chen Yiling melihat bola cahaya di atas tangga. Faktanya, alam mistik ini telah lama membentuk pemahaman diam-diam dengan berbagai negara. Setiap 100 tahun, ia akan menyerap sebagian harta untuk memilih para jenius. Alam mistik akan mencari penerus yang diinginkannya. Berbagai negara dapat menyaksikan para jenius bermunculan dan bersaing secara rahasia. Dengan begitu, semua orang senang.
Kalau begitu ayo pergi. Ada begitu banyak harta karun. Mengapa kita tidak mengambil beberapa lagi? Song Si maju selangkah. Saat kaki kanannya mendarat di tangga, ombak melewatinya. Kemudian, harta dharma di tubuhnya disegel oleh suatu kekuatan dan tidak dapat digunakan. Jika dia menggunakannya dengan paksa, kemungkinan besar dia akan ditekan oleh kekuatan alam mistik. Sudah kuduga, aku tidak bisa menggunakan objek eksternal apapun. Saya hanya bisa mengandalkan kemampuan saya sendiri untuk mendaki. Song Si berpikir dalam hati. Kemudian, tubuhnya tenggelam dan tekanan menyeluruh mendarat di tubuhnya. Peredaran kekuatan nomologis di tubuhnya segera melambat. Song Si menstabilkan tubuhnya dan merenung, tekanan ini ditentukan oleh kekuatan? Itu benar. Di dunia manapun Anda berada, Anda akan merasa tertekan. Semakin tinggi Anda pergi, semakin besar tekanannya. Chen Yiling mengangguk. Ketika Song Si mendengar ini, dia merasa telah mendapatkan jackpot. Ranahnya masih berada di ranah inti emas tahap menengah, tetapi ia memiliki 6 inti emas. Kekuatan penempaan tubuhnya lebih tinggi dan kekuatan spiritualnya lebih kuat. Tidak ada alasan baginya untuk tidak bisa menaiki anak tangga lagi. Tekanan saat ini berada pada tingkat yang dapat ditahan oleh seorang kultivator inti emas tingkat menengah biasa. Itu bukan apa-apa baginya. Dia berjalan dengan ekspresi normal. Chen Yiling juga seorang jenius terkemuka. Fondasinya jauh di atas rekan-rekannya dan dia maju dengan mudah. Tak mau kalah, Lu Yoyo mengikutinya dengan tangan di belakang punggungnya. HMPH, hantu tua berjubah darah, aku tidak menyangka kamu memenuhi syarat untuk naik ke platform peluang abadi. Anda tidak dapat naik ke sini jika usia Anda lebih dari 200 tahun. Sepertinya kamu merasuki orang lain dan menipu roh alam mistik. Kamu bisa melakukannya. Luo Qi memutar matanya. Melihat Song Si tidak diusir, dia berpikir jika dia menjadi seperti ini di masa depan, dia bisa mencobanya. Chen Yiling, yang berada di samping Song Si, berpikir, dia tidak menipu roh dari alam mistik. Dia masih sangat muda. Song Si memang menemukan bahwa beberapa kultivator berambut putih dipaksa mundur oleh cahaya putih. Mereka mungkin disebut orang-orang di atas usia mereka. Dia masih secara otomatis mengabaikan kata-kata Lu Yoyo dan dengan serius mengamati berbagai bola cahaya di atas kepalanya. Hal-hal di dalamnya sangat berharga. Saat mereka maju, seseorang di samping mereka berbalik dan saling memandang, tanpa sengaja mencondongkan tubuh ke arah mereka. Karena tekanan pada setiap orang berada pada tingkat yang sama, tekanan meningkat seiring dengan setiap langkah yang mereka ambil. Tidak ada yang berjalan cepat. Sebaliknya, mereka berusaha semaksimal mungkin menjaga keseimbangan antara konsumsi dan restorasi. Meski begitu, beberapa orang pun segera terengah-engah. Setelah 100 langkah, beberapa orang berjongkok untuk beristirahat. Ceka-ceka, bukankah orang ini dikenal sebagai jenius paling menonjol dari sekte pedang psikis dalam 100 tahun terakhir? Dia bahkan tidak bisa mengambil 100 langkah? Haha, kamu harus berempati padanya. Seberapa kuatkah seorang jenius dari sekte kelas 3? Mereka yang menonton acara tersebut bergosip dengan keras. Ketika mereka melihat seseorang tidak dapat melakukannya dalam waktu sesingkat itu, mereka langsung mengejek dan mengejek. Song Si melihat lagi. Wajah pria parubaya berseragam sekte pedang spiritual memerah. Tidak diketahui apakah itu karena tekanan atau karena dia diejek. Sekte pedang psikis ini adalah sekte yang diikuti Song Jia. Sepertinya hanya biasa saja. Saat dia bergumam pada dirinya sendiri, Song Si menggelengkan kepalanya. Di masa lalu, sangat jarang keluarga sekuler biasa seperti keluarga Song berhubungan dengan sekte semacam itu. Kali ini potensi Palm Gang terlihat cukup bagus. Wajahnya masih belum merah atau kehabisan napas. Biksu kecil dari kuil Tianhe juga tidak buruk. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, seperti seorang arhat. Beberapa orang dihina, sementara yang lain dipuji. Tekanan dari langkah ini sama untuk semua orang. Fondasi setiap orang dapat dilihat secara sekilas. Sekte dengan kinerja luar biasa tentu saja bangga. Sebagian besar sekte di mana para jenius yang tidak memenuhi reputasi mereka memiliki ekspresi yang buruk. Kaum muda adalah harapan setiap faksi. Dengan landasan yang kuat, mereka akan menjadi cukup kuat di masa depan. Jika mereka bisa mendapatkan harta atau bahkan warisan pada platform peluang abadi ini, banyak sekte kecil akan memiliki kesempatan untuk terbang ke langit sementara sekte besar akan menjadi lebih kuat.
Sebuah platform peluang abadi dapat menentukan munculnya sebagian besar orang jenius di seluruh benua. 9 raja bisa melihat semuanya dengan jelas. Mereka sudah tahu siapa yang ingin mereka tekan dan rekrut di masa depan. Bab 240 Setiap orang punya skemanya sendiri. Saya tidak tahan lagi. Seseorang di samping Song Si terengah-engah dan berhenti untuk beristirahat. Namun, di saat berikutnya, mereka menerkam Song Si dan yang lainnya dengan ganas. Keluar dari sini. Ekspresi Lu Yoyo dan yang lainnya berubah, dan mereka buru-buru memasang pertahanan. Apa-apaan? Song Si tanpa sadar mengangkat tangannya untuk melakukan serangan balik. Dengan keras, orang yang mendekatinya terlempar seperti kain lap. Dia memukul hingga babak belur di tempat dan berteriak kesakitan. Aku memukulnya terlalu keras. Dia tersenyum canggung. Sekarang setelah ada tekanan pada tubuhnya, kekuatan nomologis di tubuhnya berada dalam kondisi mobilisasi. Setiap gerakan yang dia lakukan berada pada level inti emas. Bagaimana seorang penggarap yayasan pendirian bisa menahan pukulan dari inti emas? HMPH. Serangan Luo Qi bahkan lebih kejam lagi. Dengan kilatan ketajaman di mikroskop, dia memotong bagian pinggang orang yang berada di depannya menjadi 2. Dia tidak mati, tapi dia menjadi sangat berdarah. Lu Yoyo dan Chen Yiling buru-buru memblokir serangan itu, sementara beberapa murid didorong mundur beberapa langkah. Bahkan ada yang terguling dari sebagian anak tangga. Dibutuhkan banyak usaha dan terobosan untuk kembali. Jelas sekali bahwa orang-orang ini ada di sini untuk menyakiti orang lain tanpa menguntungkan diri mereka sendiri. Mereka ada di sini untuk memperlambat dan menghabiskan kekuatan nomologis mereka. Kamu punya keinginan mati? Mata Luo Qi dipenuhi dengan niat membunuh. Dia berjalan mendekat, ingin membunuhnya. Berhenti. Jangan buang energimu untuk mereka. Jiang Sa berteriak, cepatlah. Siapapun yang datang lebih dulu akan menerima hadiah yang lebih baik. Luo Qi menarik napas dalam-dalam, membunuh sampah ini mengotori. Hehe, datang dan bunuh kami jika kamu memiliki kemampuan. Orang yang dipukul oleh Song Si tertawa sinis dan sengaja memprovokasi mereka. Dia tidak menyangka Song Si dan yang lainnya akan terus menyia-nyiakan kekuatan nomologis mereka. Bahkan jika mereka menyerang, mereka tidak akan bisa membunuh mereka dengan mudah. Begitu dia selesai berbicara, nyala api menyala di matanya depan. Song Si menamparnya. Dia ingin menghindar, tapi tulang punggungnya patah dan dia tidak bisa bergerak. Dia hanya punya waktu untuk melepaskan esensi spiritualnya untuk membentuk penghalang. Penghalang itu seperti kertas di depan Song Si. Itu langsung dihancurkan oleh Song Si sebelum Pure yang Trufai mendarat. Seluruh tubuhnya terbakar. Sebelum meninggal, matanya masih dipenuhi rasa takut dan tidak percaya. Lalu, dia berubah menjadi abu. Jeritan menggema, menyebabkan wajah orang lain yang ingin memicu dia menjadi pucat. Mereka bangkit dan berlari, namun kecepatan mereka sangat lambat di bawah tekanan. Song Si menjentikan jarinya, dan pancaran api keluar. Semua orang yang menyergap mereka terbakar sampai mati. Adegan kejam ini membuat orang-orang yang ingin mengelabui sekte hantu surgawi memperlihatkan ekspresi ketakutan. Mereka tidak berani menyerang dengan gegabah. Metode yang kejam sekali. Muridku hanya menghentikanmu sebentar. Kenapa kamu membunuhnya? Di bawah platform peluang abadi, seseorang sangat marah. Jika kamu tidak senang, kamu boleh membunuhku saat aku turun dari panggung nanti. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Song Si menoleh dan menunjukkan senyuman sinis. Yang terakhir langsung terdiam. Dia hanyalah ketua sekte dari sebuah sekte kecil dan berada di alam yang sama dengan hantu tua berjubah darah ini. Jika dia tidak disuap, dia tidak akan berani memprovokasi iblis ini. Hantu tua berjubah darah, jangan terlalu sombong. Sekte Vajraku sedang menunggumu. Beberapa orang takut, sementara yang lain tidak. Hyuanlu membantu mendukung mereka. Baiklah, jika kamu tidak bisa membunuhku, aku akan menghancurkan sekte Vajramu. Song Si sangat galak. Mengapa orang ini membuang-buang energinya untuk orang-orang ini? Jiang Sa tidak berdaya. Lupakan. Mengintimidasi beberapa orang adalah hal yang baik. Jika tidak, akan selalu ada orang yang berpikir bahwa sarang sekte hantu surgawi kita telah dihancurkan dan dapat dikendalikan sesuka hati. Anjing gila. Seseorang di depan tangga mencibir dengan ekspresi menghina.
Dia mengenakan jubah ular piton dan jelas merupakan anggota keluarga kerajaan. Kakak ketiga, jangan khawatir tentang penipu seperti ini. Tujuan kami adalah langkah terakhir. Pria kekar di sampingnya bahkan tidak melihat ke arah Songsi dan tidak peduli sama sekali. Dia memiliki rambut emas dan pola naga muncul di dahinya. Dia tampak perkasa dan memiliki aura atasan yang mendominasi. Dia adalah putra mahkota Kian besar, Kian Muji. Saudaraku, kamu benar. Kali ini, kita harus mendapatkan mutiara naga dan sepenuhnya meningkatkan replika harta karun Luminous Ras kita sebelum kita dapat membunuh para pemberontak. Pangeran ketiga, yang teringat akan tujuan mereka, mengangguk dan berhenti peduli dengan pertarungan udara tersebut. Di pihak negara air, para jenius dari keluarga kerajaan mengenakan jubah panjang yang disulam dengan diagram 8 trigram. Diagram 8 trigram ini seperti cangkang kura-kura dengan aura kuno. Pemuda yang memimpin memiliki rambut acak-acakan, dahi lebar, sosok pendek dan berotot, serta mata kecil namun energik. Dia adalah putra mahkota negara air, Xuan Busheng. Dia terkenal di benua utara dan budidayanya sudah berada di ranah inti emas yang sempurna. Tiba-tiba, cangkang kura-kura di tangannya menyala dan sesosok bayangan muncul. Ia memiliki kepala naga, tubuh ular, dan punggung kura-kura. Itu adalah kura-kura hitam yang legendaris. Hantu kura-kura hitam menggeram di suatu tempat, seolah-olah sedang menunjuk pada sesuatu. Saya menemukan esensi darah kura-kura hitam. Itu ada di langkah 9.000. Xuan Busheng sangat terkejut. Saya tidak menyangka kali ini berada di bawah langkah 10.000. Pada dasarnya dijamin saya bisa mendapatkan lebih dari satu harta karun kali ini. Masih ada peluang untuk mendapatkan harta karun tertinggi lainnya. Selamat, putra mahkota. Dengan bantuan esensi darah kura-kura hitam, tubuh ilahi kura-kura hitam kakak pasti akan mencapai penguasaan hebat. Para jenius lain di sampingnya memuji. Di sisi negara Li, kecantikan tiada tara dalam gaun merah mengenakan kerudung dan menatap ke atas. Hanya ada 9 bola cahaya di sana, dan itu juga yang paling menyilaukan di antara semua bola cahaya. Karena cahayanya terlalu menyilaukan, mata telanjang sulit melihat apa yang ada di dalamnya. Namun, dia bisa merasakan kalau targetnya ada di antara mereka. Di sisi negara pedang, seorang pemuda berjubah hijau dengan penampilan biasa dan kotak pedang di punggungnya berdiri tegak dan dengan tenang melihat ke 9 bola cahaya yang tersebar di depan pusaran. Teknik pedang yang ditinggalkan oleh pedang Sage kuno adalah milikku. Tidak ada yang bisa merebutnya. Di tim kerajaan Guntur, pemuda kurus dengan tanda guntur di antara alisnya menghela nafas dalam hatinya. Ini adalah satu-satunya tempat di benua tanpa batas yang memiliki cairan spiritual guntur 9 surga. Saya ingin tahu apakah itu dapat membantu orang tua itu memperpanjang hidupnya setelah mendapatkannya. Di keluarga kerajaan negara angin, putri mahkota yang tinggi dan ramping menatap bola cahaya yang memancarkan kekuatan statistik angin tanpa mengatakan apapun. Di wilayah negara iblis, beberapa pemuda berwajah iblis saling memandang dan mengejek. Manusia suka mengejek perselisihan internal negara iblis kita, tapi menurutku perselisihan internal mereka bahkan lebih hebat daripada perselisihan kita. Manusia suka berbicara omong kosong. Jangan dengarkan apa yang mereka katakan. Mari kita lihat apa yang mereka lakukan. Hehe, biarkan mereka bertarung satu sama lain. Itu bagus untuk kami. Sebagian besar jenius top tidak menyaksikan pertarungan antara Songsi dan yang lainnya. Mereka fokus pada jalur di bawah kaki mereka dan maju dengan kecepatan terbaik. Mereka semua datang ke sini dengan berbagai tujuan. Mereka tidak mempedulikan hal lain dan fokus menyesuaikan keadaan mereka. Di bawah tekanan, ada banyak langkah. Menjadi cepat bukanlah hal yang ideal, sebaliknya, mempertahankan kekuatan nomologis lebih penting. Oleh karena itu, orang pintar tidak terburu-buru untuk maju, meskipun ada berbagai macam harta berharga di langkah 3.000. Tujuan mereka adalah harta karun langkah ke-6.000, 9.000, dan bahkan 10.000. Inilah harta karun yang mereka minati. Terutama menjelang akhir, karena jumlah orang yang telah mencapai langkah ke-6.000, 9.000, atau bahkan 10.000, harta karun yang telah terkumpul selama 10.000 tahun terakhir sangatlah menggiurkan. Saat semua orang sedang menghitung cara mencapai puncak dengan harga terendah, Songsi, yang baru saja mengambil tindakan untuk menyelesaikan masalah, mempercepatnya. Betapa bodohnya.
Keturunan keluarga kamu yang memiliki dendam terhadap sekte hantu surgawi sengaja mencibir dengan keras. Ketika Songsi mendengar ini, dia berjalan mendekat dan menyerang. Bum bum bum. Setelah satu putaran pertarungan, meskipun dia tidak membunuh siapapun, dia masih menendang sebagian besar anggota keluarga yang menuruni tangga. Semuanya menjadi memar dan bengkak. Jika mereka ingin naik lagi, mereka harus mengeluarkan banyak kekuatan nomologis. Songsi menggenggam tangan, aku tidak keberatan membuang-buang energi untuk membersihkan sampah jika ada yang mencoba menyindir lagi.